Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ingin belajar untuk memasang atau menginstal raport digital madrasah RDM versi VDA. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan itu, mari kita persiapkan. Ya, apa saja yang kita siapkan adalah file VDA RDM yang dapat kita download melalui web ya rdm.kemenag.id. Kemudian file yang kedua adalah file VirtualBox Oracle yang mana dapat di-download melalui VirtualBox.org. Nah, selanjutnya ini seperti ini. Ini website RDM Kemenag. Di sini kita mendownload versi VDA. Ini. Kemudian Oracle Virtual Machine VirtualBox. Ini silakan. Nah, ini alamat linknya. Langsung saja kita membuka. Bagi yang belum menginstal VirtualBox, silahkan lakukan instalan. Di video sebelumnya sudah kita jelaskan tentang bagaimana cara memasang atau menginstal VirtualBox. Oke, kita langsung saja untuk memasang VDA. Nah, setelah kita menginstal VirtualBox, selanjutnya kita mengekstrak hasil download VDA RDM. Ya, ini silahkan diklik kanan, kemudian ekstrak to RDM madrasah. Ya, klik. Nah, nanti akan muncul hasilnya seperti ini, folder RDM madrasah. Ya, nah seperti ini filenya, ada 3 file. Saya lebih suka yang menggunakan RDM madrasah berwarna merah ini. Ya, ini memorinya, size-nya sebesar 4 GB. Ya, 4 GB nih. Nah, ini yang kita pasang nanti di VirtualBox. Yang warna ini juga bisa. Ya, ini langsung klik, langsung nanti akan masuk ke VirtualBox. Tapi saya lebih suka yang merah ini. Nah, ini saya copy. Nah, kenapa jadi ini dijadikan sebagai file RDM yang fresh, ya, yang fresh. Oke, sudah kita copy ini, kemudian kita buatkan folder baru ini. Nah, seperti ini. Ntar kita copy di sini. Nanti pada saat kita memasang di VirtualBox harus kita ingat menyimpan VDA yang ingin kita pasang sebagai RDM. Nah, ini ya. Berarti di folder RDM 0312 ya. Nah, kita langsung saja menuju ke VirtualBox. Nah, ini masih kosong. Ya, masih kosong. Langsung kita menuju tombol new ini atau baru, kita bikin baru, kemudian buatkan nama RDM Ganjil misalkan. Ya, Ganjil 21. Kemudian tipenya, ya ini boleh Microsoft Windows ya. Silakan sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi pada rata-ratanya kalau yang VDA Kemenag ini dia rata-rata tipenya adalah Linux ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita memakai Windows juga bisa. Ya, Linux, kemudian kita arahkan versinya ke Debian 64 bit ya. Jadi 64 bit. Diusahakan ya server atau komputer yang kita gunakan untuk RDM itu sudah versi 64 bit ya. Kalau 32 itu agak susah ya, dan biasanya kalau 32 tidak bisa jalan. Lebih aman itu 64 bit. Kemudian kita klik tombol next. Nah, setelah ini kemudian memory size ya, virtual machine memory size ini kita arahkan ya, kita tambah. Nah, kita tambah seperti sampai di sini saja. Jangan sampai masuk wilayah merah ini.
Cukup sampai di sini aja. Oke. Nah, kita klik tombol next. Selanjutnya ini dicentang ya, asal. Nah, ini yang kita centang adalah yang nomor 3 yang terakhir, use and extinct virtual hard disk file. Nah, disinilah kita mencari di mana kita meletakkan file PDI tadi yang kita ingin pasang RDM. Nah, ini masih kosong. Klik tombol ini, tombol folder ini, kemudian add. Kemudian tadi di mana kita nyimpan di kemudian nih folder RDM, klik. Nah, ini klik open. Sudah, kemudian kita klik tombol choose. Sudah. Nah, kemudian kita create. Oke, sudah sampai di sini sudah penyetingannya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya tinggal kita penyetingan di jaringan ya. Sebelum jaringan kita ke sistem dulu. Ya, ini sudah kita centang ke motherboard sudah ya. Kemudian ke prosesor. Prosesor kita naikkan lagi, tetapi jangan sampai warna merah. Cukup di akhir batas yang warna ini saja. Oke, kemudian kita ke network atau jaringan. Di sini ada dua jaringan, adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 ini adalah yang mengarah ke klien. Jadi hubungan server ke klien, ya. Kemudian kalau adapter 2 ini mengarah ke internet, ya. Server hubungan dengan internet. Kita atur dulu yang adapter 1. Adapter 1 di sini ada kotak checklist enable network adapter, maka ini di sini harus kita centang seperti ini ya. Nah, seperti ini harus kita centang. Kemudian attach to ini kita klik ya, kita pilih ya. Misalkan teman-teman RDM-nya menggunakan LAN card atau server berhubung dengan klien itu menggunakan kabelan seperti ujian kemarin asesmen ya. Kita pilih bridge adapter. Kemudian name ini kita usahakan, bukan diusahakan lagi tapi harus ya, yang mengarah terhubung dengan klien. Dan IP 4-nya harus bersegmen 0 ya. IP 4 di sini harus bersegmen 0. Kemudian nah, di sini kita pilih allow all permission mode. Nah, kebetulan rencana saya ini mau di-online-kan RDM ya, memakai WiFi madrasah. Jadi Bapak Ibu guru nanti akan mengakses RDM tidak terhubung dengan kabelan, tetapi memanfaatkan WiFi madrasah, internet lokal. Jadi di sini nanti saya pilih host only adapter ya. Kemudian di sini VirtualBox host only internet adapter. Nah, ini sama juga dengan tadi ya, dengan yang harus mengarah ke klien dengan IP 4-nya adalah bersegmen 0. Nah, seperti apa coba kita buka di sini dulu ya. Sebentar dulu. Oke. Oke, kita buka dulu change adapter. Nah, ini apabila server teman-teman itu ada, kalau punya saya ini tidak ada yang terhubung dengan klien, tapi nanti kalau server madrasah teman-teman ya, seperti server ANBK kemarin ya, itu pasti ada di sini tambahan satu lagi yaitu klien ya. Di sini klien. Nah, klien itu dia segmennya adalah segmen 0. Nah, sama halnya dengan VirtualBox host only ini juga bersegmen 0. Kalau pertama kali kita memasang VirtualBox, maka di sini akan bersegmen 56. Kita buka dulu IP4-nya. Ini sudah saya atur. Kalau pertama kali memasang VirtualBox, ya, kalau memakai host only,
Nanti kalau teman-teman tidak merubah di sini bersegmen 0, maka dia akan tidak bisa diakses. Nah, ini asal ya. Ini pada saat kita memasang VirtualBox pertama kali, kalau tidak dirubah nanti dia bersegmen 56 ya. Kalau seperti ini nanti kalau memakai host only tidak bisa jalan. Nah, tidak bisa jalan. Oke. Sama halnya dengan server hubungan ke klien yang memakai kabelan juga diarahkan bersegmen 0. Oke, kita tutup dulu. Dan ingat ya, ini nanti hanya sekedar kita ingin mengetahui apakah 56.1 ini akan bisa diakses atau tidak bisa. Atau kita coba dulu yang ini ya, kita segmen 0. Segmen 0 ya. Jadi teman-teman bagi yang pertama kali memasang VirtualBox yang memakai host only, di sini harus dirubah dulu 56 dirubah ke 0. Ya, segmen 0. Di sini kita pakai pada umumnya 199. Ini aman ya, 199. Untuk menghindari tabrakan, kalau di sini misalnya kita pasang 200, ini nanti akan tabrakan dengan Postminjar. Ya, tapi sebenarnya bisa sih, tapi posisi server mungkin ini baru beberapa hari kemarin ya, Postminjar sudah berakhir melaksanakan AN. Tapi saya sarankan jangan 200 dan juga 250 juga jangan ya. Kenapa? Karena 250 ini adalah IP RDM. 212 misalkan ini juga ACMI ya. Jadi lebih aman itu 199. Oke, gitu saja. Jadi teman-teman ya, sebelumnya harus diperhatikan dulu IP di VirtualBox bagi yang jaringan satunya adalah host only. Kemudian bagi teman-teman yang memakai jaringan satu adalah bridge adapter, maka yang klien yang menghubungkan server ke klien, di sini biasanya ada hubungan klien di sini, maka arahkan juga segmen IP4-nya segmen 0 dan lebih aman itu 199. Itu pada umumnya para operator menggunakan 192, 168, 199 itu lebih aman ya. Oke. Sudah, ini kita tutup dulu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke adapter 2. Nah, adapter 2 ini adalah hubungan server ke internet. Attached to, nah ini kita pilih NAT. Ini kita pilih NAT. Kemudian, karena tadi direncanakan ini RDM akan diakses online, memanfaatkan fasilitas WiFi madrasah, jadi internet lokal. Jadi hanya sebatas di WiFi madrasah saja. Ya, bisa saja sih kita jangkauannya sampai ke rumah Bapak Ibu guru, tetapi itu harus IP-nya harus di HCP ya, numpang di misalkan madrasah memakai IndiHome, kita numpang di HCP IndiHome madrasahnya. Nah, sekarang kita port forwarding ini ya, port forwarding, klik tombol port forwarding. Nah, kemudian di sini kita klik tambah, ini port forwarding wireless, kita tambah. Nah, seperti ini silahkan dinamakan misalkan RDM, misalkan. Kemudian IP-nya adalah alamat RDM-nya 192.168.0.250. Kemudian hotspot-nya adalah 80, kemudian hotspot-nya adalah 100. Seperti ini. Kemudian kita oke saja. Ini hanya Bapak Ibu guru hanya bisa mengakses di lingkungan madrasah. Ya. Nanti kalau ingin mengakses sampai ke rumah, maka harus di HCP-kan. Ya. Misalkan madrasahnya menggunakan IndiHome, silakan nanti di setting di
PHGPD IndiHome-nya. Ini kita oke. Oke, selesai. Nah, kita coba untuk menjalankan RDM yang telah kita pasang versi VDI ini. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, kalau di sini ditampilan di VirtualBox di sini biasanya kalau tidak sesuai pemasangannya maka di sini akan berwarna kuning ya di sini. Biasanya ada di sini muncul ya. Tapi ini tidak ada, mudah-mudahan ini berhasil. Kita klik tombol start yang ini ya. Oke, dalam proses jadi ini nanti akan direncanakan untuk Bapak Ibu Guru bisa mengakses tidak memakai kabelan. Jadi memakai online ya, memakai WiFi. Tetapi hanya sebatas di lingkungan madrasah. Oke, berhasil. Sekarang kita coba untuk mengakses RDM ini. Apakah bisa? Ini yang alamat kita mendapatkan RDM-nya tadi, kemudian ini VirtualBox. Oke. Oke, kita jalankan 192. Ini sudah ada ya. Enter saja. Oke. Oke, berhasil. Harap bersabar, sedang mendownload update. Jadi RDM ini secara otomatis ya nanti kalau server terhubung dengan internet maka dia akan otomatis terupdate dengan sendirinya ya. Apapun updatean dari pusat dia otomatis terupdate dengan syarat terhubung dengan internet. Kalaupun nanti misalkan teman-teman terjadi error gagal dalam hal pengupdatean maka bisa lakukan pengupdatean secara manual. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Ini tinggal kita mendaftar ya, tinggal kita registrasi RDM. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk mengakses melalui WiFi akses ya, akses Bapak Ibu Guru ya tanpa kabelan. Nah, sebelum Bapak Ibu Guru mengakses RDM terlebih dahulu Proktor memberikan alamat link ya, alamat linknya. Nah, karena ini adalah port forwarding versi VDI, maka kita coba untuk melihat IP server, IP4 server. Nah, kita lihat IP alamatnya dulu, nanti kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Oke, kita lihat. Bukan, oke. Dulu, bukan di sini ya. Nah, saya lupa nih. Kita tarik. Oh ya. Bukan juga. Oke, sabar. Nah, sebelum kita menyerahkan kepada Bapak Ibu Guru alamatnya, terlebih dahulu kita cek ya di status ya, status, kemudian properties, tarik ke bawah. Nah, ini yang nanti akan kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Ini alamat server IP4 server ya. Yang kita forwarding tadi 192.168.128. Oke. Berarti ntar dulu. Copy. Nanti alamatnya kita serahkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, ini 192.168.128. Nah, 28 di sini, kemudian yang kita port forwarding tadi itu ya, kita cek dulu berapa tadi anunya. Tar dulu. Di jaringan 2 oh ini ya 100 hotspotnya 100. Oke. Nah, di sini kita masukkan hotspotnya yang sudah kita pasang forwarding 100. Oke. Ini nanti akan mengarah kepada RDM. Nah, ini nanti kita berikan kepada Bapak Ibu Guru. Ya, misalkan Bapak Ibu Guru ada di ruang guru, kemudian ada di ruang lab, ada di ruang TU misalkan, seperti itu. Karena mengaksesnya secara online, tidak memakai kabelan. Kita berikan kepada Bapak Ibu Guru.
Nah, ini misalkan seorang guru ingin mengakses, kita berikan alamat tadi. Coba kita, nah ini misalkan guru mengakses ya. Ini misalkan guru mengakses, kita berikan, masukkan alamat tadi. Nah, seperti ini. 192.168.128 ini adalah alamat IP4 server. Kemudian 100 ini adalah apa tadi? Yang di sini tadi. Bukan. Yang di forwarding tadi. Network adapter 2. Hotspotnya. Ya, hotspotnya. Nah, ini. 100 ini hotspot yang kita pesan di port forwarding tadi. Oke. Masih dalam proses. Oke, berhasil. Nah, perlu diingat juga teman-temannya untuk sebelum memberikan link ini, harus terlebih dahulu teman-teman proktor untuk mendaftar RDM, registrasi RDM. Kalau sudah berhasil mendaftar, baru kita berikan kepada Bapak Ibu guru. Ya. Tapi ya, harus kita selesaikan dulu tugas-tugas proktor, isi data-datanya. Jangan sampai nanti kita berikan dengan Bapak Ibu guru, ternyata RDM-nya masih kosong. Nah, seperti ini kalau seperti ini jangan diberikan dengan Bapak Ibu guru ya. Nanti akan bingung Bapak Ibu guru ya. Ini hanya sekedar contoh seorang guru mengakses dengan alamat IP servernya, kemudian yang kita hotspotnya yang ini yang kita pasang. Sampai di sini mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi seperti ini jangan dulu diserahkan kepada Bapak Ibu guru, harus diselesaikan dulu tugas-tugas proktor seperti meregistrasi RDM-nya, kemudian mengisi data-data di dalam. Nah, jadi untuk penyerahan alamat RDM nanti akan diakses oleh Bapak Ibu guru nanti seperti ini yaitu 192.168 ya 128, di mana kita memperoleh yang ini adalah di IP4 server. Kemudian 100 ini adalah hotspot yang kita pasang di port forwarding ya, di VirtualBox tadi pengaturannya adapter 2. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.